Pariwisata diakui sebagai salah satu industri terbesar pendapatannya terhadap devisa berbagai negara. Walaupun semenjak pandemi ini terjadi penurunan yang drastis, tapi pariwisata masih menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tapi, apa itu pariwisata? Menurut UNWTO atau World Tourism Organization, tourism is a social, cultural, and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business purposes. Intinya, pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, ekonomi yang melibatkan pergerakan manusia ke negara atau tempat yang bukan lingkungan mereka dengan tujuan pribadi seperti liburan atau bisnis. Dan pariwisata berkaitan dengan kegiatan tersebut. Berdasarkan pengertian tadi, agar industri pariwisata ini bisa berjalan, maka diperlukannya fasilitas dasar, infrastruktur yang memadai untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, ketika industri pariwisata ini bisa berjalan, diharapkan bisa membawa dampak yang masif bagi perekonomian suatu daerah. Selain itu juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru, bisa menambah pendapatan negara, bahkan bisa menjadi media revitalisasi budaya dan lingkungan. Tapi pada praktiknya, apakah seindah itu? Pada kenyataannya memang pariwisata bisa membawa dampak yang positif, yang dampaknya ini bisa melebar kemana-mana, atau multiplier effect, multidimensi, multidisiplin. Maka dari itu, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak hal, dan melibatkan banyak stakeholders dari berbagai lini bisnis. Karena kompleksitasnya ini, jika ditangani dengan salah, overdevelopment misalnya, maka pada akhirnya hanya membawa masalah baru. Seringkali kita hanya belajar dari sudut pandang bisnis, belajar bagaimana mengidentifikasi potensi, bagaimana mengolah potensi menjadi produk wisata, bagaimana pemasarannya, ya sudut pandang bisnis lah. Tapi jarang sekali kita melihat dari perspektif sosial, lingkungan, dan budaya. Kalaupun ada, itu pun nggak sebanding. Kita terlanjur terlena dengan proyeksi manisnya buah pariwisata, tapi tutup mata dengan risiko yang ada. Mungkin terdengar berlebihan, tapi sebagai referensi mungkin kalian bisa lihat dokumenternya Watchdog Image yang berjudul Bukan Pesona Indonesia di Balik Bisnis Pariwisata. Dokumenter ini mengungkap sisi gelap bisnis pariwisata, mulai dari konflik korporasi dengan warga, pembebasan lahan, mengancam lingkungan konservasi, mengancam budaya dan kegiatan keagamaan, hingga terjadinya eksklusivitas pariwisata yang membuat jarak dengan warga. Ternyata memang pariwisata sekompleks itu, melibatkan banyak hal, melibatkan banyak orang, dan nggak bisa digunakan hanya untuk kepentingan satu pihak. Dan isu ini bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara. Jika kita melihat lagi ke belakang, banyak negara yang menggunakan pariwisata ini dengan cara yang salah. Alih-alih menjaga kekayaan alam atau budaya, mereka lebih memilih pembangunan yang berlebihan, seperti menghancurkan bangunan bersejarah untuk membangun hotel, dan sampai mengeksploitasi kawasan konservasi. Bahkan beberapa negara menggunakan seks tourism atau wisata seks yang mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai komoditas pariwisata. Lalu, bagaimana dengan budaya? Dalam konteks budaya, pariwisata ini seperti tombak bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan, bisa menjadi media revitalisasi budaya, bisa menumbuhkan pride atau kebanggaan masyarakat terhadap budayanya. Tapi di satu sisi lain, jika budaya sebagai identitas ini belum kuat, bisa jadi pelestarian budaya hanya sebatas formalitas seremonial belaka. Mungkin fatalnya bisa terjadi pendangkalan makna terhadap budaya itu sendiri. Di video ini bukan bermaksud untuk mengkambing hitamkan pariwisata. Pada dasarnya pariwisata hanyalah alat, sama halnya dengan pisau yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, tapi juga bisa digunakan untuk membegal orang misalnya.
Jadi balik lagi ke siapa dan apa tujuannya. Lalu pariwisata seperti apa yang ideal? Sejauh ini, konsep pariwisata yang ideal adalah sustainable tourism. Sustainable tourism adalah konsep pariwisata yang bisa memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi untuk jangka panjang. Sustainable tourism ini diadopsi dari sustainable development, yaitu konsep pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Artinya pembangunan ini memiliki tujuan yang jangka panjang, tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomis, tapi juga memperhatikan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi untuk jangka panjang. Sustainable tourism ini juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, memanfaatkan dan memelihara sumber daya lingkungan secara optimal dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, menghormati keaslian sosial budaya masyarakat, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya. Dan yang terakhir, memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil, peluang memperoleh pendapatan serta layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Sustainable tourism ini juga memiliki banyak bentuk. Di antaranya ada responsible tourism, ada ecotourism, ada agritourism, eco-ethnotourism, nature tourism, accessible tourism, dan masih banyak lagi. Apakah ada contoh atau model yang menerapkan sustainable tourism ini dengan baik? Mungkin salah satu contoh yang populer adalah Prancis. Prancis masih jadi salah satu destinasi terfavorit di dunia yang menyajikan banyak atraksi wisata yang otentik seperti landscape alam, landscape kota Paris, Eiffel Tower, Museum Louvre, Mona Lisa, wine, festival, arsitektur, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa Prancis jadi salah satu model sustainable tourism yang ideal? Ada salah satu artikel interview yang saya suka dari National Geographic. Artikel ini mewawancarai Elizabeth Becker. Dia seorang jurnalis dan juga penulis buku dari Overbooked, The Exploding Business of Travel and Tourism. Jujur saya sendiri belum baca buku ini, tapi di interview ini Elizabeth Becker menjelaskan kenapa Perancis menjadi salah satu model sustainable tourism yang ideal. Dia mengatakan, One of the more ambitious is France, which is aiming for sustainability in the whole country. The key is that the French never fully bought into the modern obsession with tourist overdevelopment. They have been nurturing their own culture and landscape, cities and villages for decades. Since they have tied their economy to tourism, they have applied a precise and country-wide approach that mostly works. Intinya menurut Elizabeth Becker, Prancis tidak sepenuhnya memelihara obsesi modern dengan pembangunan yang berlebihan atau overdevelopment, tapi mereka lebih memilih untuk memelihara budaya, alam, dan pedesaan selama berdekade. Dan hasilnya, Prancis menjadi salah satu destinasi terfavorit di dunia karena mereka masih menyajikan atraksi wisata yang otentik. Otentik, itu yang paling penting. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Salah satu contoh sustainable tourism ada di Desa Penglipuran, Bali. Desa Penglipuran ini dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia dan juga masuk ke top 100 sustainable destination versi Green Destination Foundation. Desa ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti tata ruang desa yang mengacu ke adat istiadat tradisi mereka, masih menjaga ekologi desa, ritual keagamaan yang masih dijalankan, kuliner tradisionalnya masih ada, dan juga menyajikan pagelaran kesenian tradisional dalam bentuk festival budaya. Tentu masih banyak faktor lainnya, tapi semua inilah yang menarik wisatawan untuk berkunjung karena keotentikannya. Mereka tidak perlu membangun infrastruktur yang berlebihan, tidak perlu mengeksploitasi alam, mereka hanya perlu menjaga sumber daya yang ada. Ya, idealnya memang pariwisatalah yang harus beradaptasi dengan lingkungan, sosial, dan budaya yang ada, bukan sebaliknya. Intinya apa yang mau sampaikan adalah
Jangan sampai kegiatan pariwisata yang berlebihan ini jadi budaya baru yang bisa mengganggu lingkungan, sosial, dan budaya yang sudah ada. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan di channel ini saya akan berbagi apapun yang saya suka, jadi mungkin isinya akan sangat-sangat random.